Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan turunan fungsi. Konsep turunan fungsi dapat digunakan untuk beberapa kasus. Yang pertama adalah persamaan garis singgung dan garis normal. Contohnya, diketahui kurva fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1 dan titik A 1,2 terletak pada kurva tersebut. Tentukan gradien, persamaan garis singgung, dan persamaan garis normal di titik A. Penyelesaiannya, untuk fx sama dengan 3x kuadrat kurangi 2x ditambah 1, ini kita cari gradien m dengan cara menurunkan. Jadi kita cari turunan pertama. Sama dengan 3 kali 2 x pangkat 2 kurangi 1 dikurangi 2. M sama dengan 6x dikurangi 2. Kemudian kita masukkan X nya adalah 1 ya, sesuai dengan titik A 1,2, sehingga 6 kali 1 kurangi 2 sama dengan 6 kurangi 2, sehingga M sama dengan 4. Berikutnya adalah persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan fx di titik AB, yaitu 1,2. Kita menggunakan rumus Y dikurangi B sama dengan turunan pertama dikalikan X kurangi A. Y dikurangi 2 sama dengan 4 dikali X kurangi 1. Y kurangi 2 sama dengan 4X dikurangi 4. Y sama dengan 4X kurangi 4, min 2 nya pindah ruas jadi tambah 2. Sehingga persamaan garis singgung pada kurva Y atau fx di titik AB adalah Y sama dengan 4x kurangi 2. Untuk persamaan garis normal pada kurva fx di titik AB dinyatakan Y kurangi B sama dengan min 1 per turunan pertama dikali X kurangi A. Turunan pertama tadi adalah gradiennya, yaitu M sama dengan 4. Sehingga kalau kita hitung di sini, Y dikurangi 2 sama dengan min 1 per 4 dikali X kurangi 1. 4 ya, ini dikali silang ya, 4 kali Y kurangi 2 sama dengan min dikali X kurangi 1. 4Y kurangi 8 sama dengan min X ditambah 1. Sehingga 4Y ditambah X sama dengan 1 ditambah 8. Sehingga di sini persamaan garis normal pada kurva fx di titik AB itu adalah 4Y ditambah X sama dengan 9. Berikutnya adalah fungsi naik dan fungsi turun. Syarat fungsi naik, ya, dari grafiknya terlihat naik, itu adalah turunan pertama lebih dari 0, artinya bernilai positif. Dan syarat fungsi turun, turunan pertama naiknya kurang dari 0, artinya berharga negatif. Contoh soal, diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 9x ditambah 2. Tentukan interval x agar f naik dan turun. Penyelesaiannya, nah, dari fungsi fx tadi kita turunkan sama dengan 0. Jadi kita turunkan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat kurangi 9x tambah 2, ini kita turunkan. Kalau kita turunkan berarti 3 kali x pangkat 3 kurangi 1 ditambah 3 kali 2x pangkat 2 kurangi 1 dikurangi 9 sama dengan 0. 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 9 sama dengan 0. Ini kita faktorkan dulu. Jadi 3x kurangi 3 dikali 3x tambah 2
Ya, 3x tambah 3 sama dengan 0. Nah, kemudian 3x kurangi 3 sama dengan 0. Kita pindah ruas 3x sama dengan 3, maka x sama dengan 1. Untuk x tambah 3, nah itu x tambah 3 sama dengan 0, maka x sama dengan min 3. Nah, x sama dengan min 3 dan x sama dengan 1 ini kita buat grafiknya. Nah, min 3 di kiri, 1 di kanan. Kemudian coba kita masukkan x di antara min 3 dan 1 ke dalam f aksen x. Nah, misalkan berapa? Misalkan x sama dengan 0. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam fungsi f aksen x ya. 3 kali 0 kuadrat ditambah 6 kali 0 kurangi 9. Hasilnya adalah min 9. Karena hasilnya adalah f aksen x kurang dari 0, maka fungsi di antara min 3 dan 1 adalah turun. Nah, di grafiknya kita tulis minus ya, negatif. Kemudian di sebelah kanan kiri otomatis fungsinya naik, positif. Sehingga f naik syaratnya f aksen x lebih dari 0 bernilai positif pada interval x kurang dari min 3 dan x lebih dari 1. Kemudian f aksen x turun syaratnya f aksen x kurang dari 0 itu pada interval x lebih dari min 3 kurang dari 1. Ya, berikutnya adalah titik stasioner dan nilai stasioner. Soalnya, tentukan nilai maksimum dan minimum pada fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 kurangi 12x pada interval x lebih besar sama dengan 1 kurang dari sama dengan 3. Penyelesaiannya, sebelum menentukan nilai stasioner, tentukan terlebih dahulu titik-titik kritis. Titik kritis itu adalah ujung-ujung interval ini ya. Pada ujung-ujung interval pada x sama dengan 1 dan x sama dengan 3, kita masukkan ke dalam f(x). Maka diperoleh misalkan untuk x sama dengan 1 itu 1 pangkat 3 dikurangi 12 kali 1, sehingga 1 kurangi 12 sama dengan negatif 11. Kemudian untuk x sama dengan 3 diperoleh f(3) sama dengan 3 pangkat 3 kurangi 12 kali 3 ya, sama dengan 27 kurangi 36 sama dengan negatif 9. Kemudian pada titik stasioner ya, titik stasioner tadi adalah kita menurunkan turunan. Jadi kita mencari turunan pertama, kita sama dengan kan 0. Ya. Di sini kita turunkan x pangkat 3 kurangi 12x ya, jadinya 3x pangkat 2 kurangi 12. Kemudian dari sini kita pindah ruas ya, karena kita sama dengan kan 0, 3x kuadrat sama dengan 12. Maka x kuadratnya adalah 4 ya, karena 12 bagi 3 itu 4. Sehingga x-nya adalah akar 4 yaitu plus minus 2. Sehingga ada min 2 dan x sama dengan 2 ya. Kayak tadi kalau sudah ketemu ujung-ujung dari titik stasioner, kita masukkan ya. Untuk x sama dengan min 2, nah ini memasukkannya adalah ke f(x) ya. Kita masukkan ke f(x), maka hasilnya min 2 pangkat 3 kurangi 12 kali min 2. Hasilnya adalah min 8 ditambah 24 sama dengan 16. Dan untuk x sama dengan 2, kita masukkan ke dalam f(x), berarti hasilnya 2 pangkat 3 dikurangi 12 kali 2. 8 kurangi 24 sama dengan min 16. Nah, dari keempat nilai ini, kita bisa mengambil kesimpulan nilai balik maksimum itu adalah 16. 16 itu untuk x sama dengan min 2. Dan
titik balik minimum itu adalah negatif 16 pada X sama dengan 2. Ya, kemudian kita mencari penggunaan turunan fungsi ya, yaitu tentang kecepatan. Kecepatan di sini ada dua. Yang pertama adalah kecepatan rata-rata, itu adalah perubahan jarak dibagi dengan perubahan waktu, atau perpindahan dibagi perubahan waktu. Kemudian kecepatan sesaat adalah turunan pertama dari jarak. Kemudian percepatannya adalah ada dua. Percepatan rata-rata itu adalah selisih kecepatan bagi selang waktu, dan percepatan sesaat adalah turunan pertama dari kecepatan. Nah, contoh soal. Posisi sebuah benda setelah T detik dirumuskan S sama dengan 3T pangkat 3 ditambah 6 meter. Tentukan A. Laju perubahan rata-rata benda pada interval T sama dengan 1 sekon hingga T 3 sekon. Nah, caranya S sama dengan 3T pangkat 3 ditambah 6 itu kita masukkan kan. Tadi kan selangnya intervalnya itu 1 hingga 3. Berarti untuk yang 3 dulu ya. S untuk T sama dengan 3 sama dengan 3 kali 3 pangkat 3 ditambah 6. Berarti 81 tambah 6 adalah 87. Kemudian untuk S jarak untuk T sama dengan 1. 3 kali 1 pangkat 3 tambah 6. Berarti 3 tambah 6 adalah 9. Nah, kemudian laju rata-ratanya kita selisihkan jaraknya tadi 87 kurangi 9 dibagi, kita selisihkan selang 3 kurangi 1 adalah 2, berarti 78 bagi 2 adalah 39 meter per sekon. Kemudian untuk mencari kecepatan benda pada saat T sama dengan 2, kalau kecepatan pada saat, nah bukan rata-rata ya, saat berarti dia itu diturunkan. Kecepatan adalah turunan dari jarak. Oke, dari posisi. Maka kita turunkan ds per dt nya ya, jadinya 3 kali 3 T pangkat 3 kurangi 1 ditambah 0, berarti hasilnya 9T kuadrat. Nah, pada saat berapa yang dicari? 2 sekon. Oke, berarti kita masukkan T sama dengan 2 dalam fungsi kecepatan sama dengan 9 kali 2 kuadrat sama dengan 9 kali 4 adalah 36 meter per sekon. Kemudian yang C adalah percepatan benda pada saat T sama dengan 4 sekon. Nah, percepatan itu adalah A itu adalah turunan dari kecepatan dari dv per dt. Oke, A sama dengan dv per dt. Nah, V nya tadi adalah 9T kuadrat. Kalau kita turunkan, maka 9 kali 2 dikali T pangkat 2 kurangi 1 hasilnya adalah 18T. Kemudian sama, pada saat T sama dengan 4 sekon kita masukkan T sama dengan 4. 18 kali 4 adalah 72 meter per sekon kuadrat. Ya, sekian pembelajaran kali ini. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, segera bisa tatap muka, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.